Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan semoga tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, kali ini kita akan mempelajari sebuah teks di kelas 10 semester ganjil ini. Kita akan mempelajari sebuah teks, yaitu teks eksposisi. Pernah dengar teks eksposisi? Kira-kira apa ya pengertian dari teks eksposisi? Ada yang sudah pernah tahu? Oke, kita akan mempelajari pengertian dari teks eksposisi terlebih dahulu. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Nah, teks ini hanya memiliki satu argumentasi saja. Jadi, mengungkapkan gagasan, ide. Jadi suatu pikiran dari si penulis, tapi argumen tersebut harus didukung dengan fakta yang ada. Nah, fakta tersebut itu untuk memperkuat dari gagasan atau ide yang disampaikan oleh si penulis. Nah, kemudian berikutnya terdapat beberapa ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, fakta digunakan sebagai konkretisasi dan kontribusi. Jadi, di dalam teks eksposisi harus bersifat fakta, bersifat yang sebenarnya, jadi benar-benar terjadi. Nah, hal yang fakta itu digunakan sebagai konkretisasi dan kontribusi. Jadi, untuk pendukung apa yang sudah dikemukakan. Jadi, gagasan yang sudah dikemukakan itu harus didukung dengan fakta. Kemudian yang kedua, bersifat netral dan objektif. Bersifat netral berarti tidak memihak salah satu pihak, dan objektif berarti terdiri dari beberapa pandangan, tidak hanya satu pandangan saja. Kalau satu pandangan saja berarti disebut dengan subjektif ya. Kemudian untuk yang ketiga, penjelasan disertai dengan data-data akurat. Data-data akurat ini sebagai pendukung dari gagasan atau ide yang dikemukakan. Jadi, agar si pembaca itu percaya dengan ide atau gagasan yang kita sampaikan, maka diperlukan data-data yang akurat. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya yaitu 5W1H. Jadi, kita juga mempelajari unsur-unsur berita ya beberapa waktu lalu ketika kalian waktu masih di SMP. Jadi 5W1H. Jadi apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, itu adalah unsur dari 5W1H. Kemudian berikutnya bersifat informatif dan mengajak. Berarti memberikan informasi dan persuasif, mengajak atau membujuk si pembaca agar mempercayai dan mendukung apa yang kita sampaikan di dalam teks eksposisi tersebut. Kemudian berikutnya bersifat singkat, padat, akurat, dan tepat. Ini harus singkat, padat, akurat, dan tepat. Jadi kita tidak perlu bertele-tele. Jadi kita harus langsung pada poin yang dituju. Jadi ide atau gagasan yang disampaikan harus disampaikan secara singkat, tidak bertele-tele. Jadi si pembaca itu tidak jenuh dan kita langsung menyampaikan ide atau poin yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada si pembacanya. Kemudian berikutnya informasi disampaikan dengan lugas dan bahasa yang baku. Jadi informasi yang disampaikan, pemberitaan yang disampaikan itu harus disampaikan dengan tegas, lugas, dan bahasa yang baku. Dimaksud bahasa yang baku itu berarti sesuai dengan pedoman umum ejaan Indonesia. Baik, kemudian berikutnya ada beberapa jenis-jenis teks eksposisi. Ada 7 jenis. Yang pertama adalah teks eksposisi ilustrasi. Nah, untuk yang eksposisi ilustrasi yaitu suatu teks yang memberikan gambaran lain suatu keadaan atau peristiwa. Nah, ciri-cirinya biasanya menggunakan kata seperti, bagaimana, bagaikan, dan tidak berbeda dengan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks eksposisi ilustrasi. Kemudian berikutnya jenis yang kedua yaitu teks eksposisi berita. Jadi seperti yang disampaikan tadi, salah satu ciri teks eksposisi ada 5W1H. Nah, 5W1H itu adalah sebenarnya unsur-unsur dari teks berita. Nah,
Jadi teks eksposisi berita itu adalah suatu teks yang berisi pemberitaan tentang suatu peristiwa, jadi suatu kejadian. Nah, teks ini biasanya dipakai dalam penyampaian berita di media massa. Kalian bisa membacanya di media atau surat kabar harian atau majalah, atau bisa juga kalau memang sekarang sudah jarang, kita bisa melihatnya di e-paper ya. Jadi bentuknya berupa file. Kemudian berikutnya yaitu teks eksposisi perbandingan. Jadi di dalam teks eksposisi ini dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu, tapi dengan menggunakan perbandingan suatu hal. Tuh. Jadi dirinci ya penjelasannya ya, tapi di situ ada dua hal yang diperbandingkan. Kemudian untuk berikutnya teks eksposisi proses. Di dalam teks eksposisi proses ini yaitu menyampaikan suatu informasi secara terinci mengenai cara membuat sesuatu atau mengoperasikan alat. Jadi nanti ini juga apakah bisa disebut dengan teks prosedur? Ya, biasanya ada teks prosedur di uraian pembuatan atau cara pembuatan atau cara mengoperasikan. Nah, itu termasuk dalam teks eksposisi proses. Kemudian yang kelima, teks eksposisi definisi. Nah, definisi sesuai dengan istilahnya, definisi yaitu pengertian. Jadi, teks eksposisi definisi yaitu teks yang menguraikan batasan pengertian keadaan atau situasi yang ditulis. Jadi, dalam teks eksposisi definisi ini diuraikan atau dijelaskan secara rinci pengertian tentang suatu hal. Nah, biasanya di dalam teks eksposisi ini ditandai dengan kata kopula. Nah, kata kopula itu antara lain kata-katanya, contohnya adalah, yaitu, merupakan. Nah, itu adalah kata-kata kerja kopula atau definisi. Kemudian berikutnya adalah teks eksposisi pertentangan. Teks ini berisi tentang pertentangan antara ide yang satu dengan yang lain. Ciri-cirinya di dalam teks eksposisi pertentangan ini biasanya menggunakan kata akan tetapi, meskipun begitu, namun, tetapi. Nah, jadi ada kita bisa menyebutnya dengan konjungsi pertentangan. Nah, ini juga termasuk dalam konjungsi ya, kata sambung akan tetapi, meskipun begitu, namun, tetapi. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri-ciri dari teks eksposisi pertentangan. Kemudian berikutnya yang terakhir, teks eksposisi analis. Nah, jadi di dalam teks eksposisi analisis, teks yaitu teks yang menjalankan suatu proses menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan yang detail kepada pembaca. Jadi teks eksposisi analisis ini ada misalkan dari ikan misalkan. Nah, dijelaskan di situ ikan adalah apa, kemudian berbagai macam jenisnya, kemudian jenisnya ada ikan apa saja. Nah, jadi itu kan dibagi jadi beberapa bagian. Nah, itu ada termasuk contoh dari teks eksposisi analisis. Kemudian berikutnya ini adalah struktur dari teks eksposisi. Ada 3 struktur dari teks eksposisi. Yang pertama dimulai dari tesis atau pernyataan pendapat si penulis, kemudian diikuti argumentasi, gagasan atau ide ya, kemudian diikuti penegasan ulang pendapat. Nah, untuk yang tesis atau pernyataan pendapat yaitu sudut pandang si penulis tentang suatu permasalahan. Nah, hal tersebut dapat berupa pernyataan yang didukung dengan argumen atau ide ataupun gagasan. Nah, kemudian diikuti dengan argumen. Nah, argumentasi ini isinya apa? Nah, isinya alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat dan menyanggah pernyataan. Jadi tergantung dari teks eksposisi itu sendiri ya. Di dalam teks eksposisi sendiri itu apakah mendukung suatu hal atau menyanggah. Nah, tetapi entah itu mendukung atau menyanggah harus disertai dengan bukti-bukti atau data-data yang akurat tadi untuk memperkuat apa yang kita sampaikan. Kalau memang kita mendukung, berarti alasan atau data-data yang akurat tadi itu akan mendukung
ide atau gagasan yang kita sampaikan tadi. Nah, ketika kita menyanggah atau tidak setuju tentang suatu hal, maka juga disertai dengan data akurat agar apa yang kita sampaikan, penyanggahan kita itu logis begitu. Kemudian berikutnya adalah penegasan ulang pendapat. Isinya yaitu simpulan yang ditunjang dengan fakta. Jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan rekaan. Nah, atau dapat juga berisi rekomendasi atau saran atas permasalahan yang diangkat. Nah, ini adalah struktur teks eksposisi. Jadi ada 3 bagian ya. Tesis atau pernyataan pendapat, diikuti argumentasi, dan diikuti dengan penegasan ulang pendapat. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh dari teks eksposisi yang saya cari yang pendek-pendek saja ya. Oh ya, ini saya ambil dari e-paper Kompas. Nah, ini tentang metode belajar. Nah, tesisnya, pernyataannya, yaitu metode belajar mengajar satu arah baiknya mulai ditinggalkan. Siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi 2 arah belajar. Nah, ini adalah tesis. Nah, kemudian untuk berikutnya bagian argumentasi, alasan ya. Nah, bila guru menjelaskan dan menerangkan pembelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, maka kelas akan terasa kering, jadi tidak aktif. Nah, materi pembelajaran yang dibahas dengan melibatkan siswa secara aktif dinilai lebih efektif. Tepat guna ya, efektif itu adalah tepat guna. Siswa akan merasa lebih dihargai dan belajar untuk menyampaikan pendapat. Nah, kemudian bagian yang terakhir, penegasan ulang. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Siswa semakin berkembang, begitu juga metode belajar. Ini adalah contoh dari teks eksposisi. Nanti kita bisa menentukan kira-kira ini termasuk teks eksposisi apa ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Sampai ketemu di pertemuan mendatang. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Tetap semangat belajar ya dari rumah. Semoga selalu sehat dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.